Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok UAS Pengantar Data Science akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Analisis Rekomendasi Restoran Terbaik di Kota Bandung berdasarkan review menggunakan metode klasterisasi. Dengan saya, Sinta Inandiva Karisma dengan NIM 2101081. Dan saya Krisna Febrianti dengan NIM 210101065. Restoran adalah tempat di mana makanan dan minuman disajikan dengan berbagai fasilitas yang membuat pengunjung betah saat berada di restoran dan menemukan yang disajikan. Oleh karena itu, kita menjadi restoran terbaik di Kota Bandung dengan menggunakan metode clustering. Bandung menjadi kota yang akan dianalisis karena Kota Bandung merupakan kota yang padat penduduknya dan menjadi tujuan wisata yang populer di Indonesia. Dengan banyaknya penduduk dan wisatawan yang datang, permintaan akan restoran yang berkualitas tinggi dan bervariasi, sehingga Bandung memiliki banyak restoran dengan berbagai jenis makanan dan gaya kuliner. Dalam analisis ini menggunakan metode clustering dengan algoritma Cummins karena data yang digunakan adalah data numerik yang memiliki lebih dari satu variabel dan metode clustering Cummins memberikan hasil yang relatif mudah diinterpretasikan. Metode clustering adalah proses pengelompokan data menjadi beberapa cluster atau kelompok sedemikian rupa sehingga data di dalam cluster semirip mungkin dan data antar cluster paling tidak mirip. Algoritma Cummins yang tugasnya mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok data. Cummins dapat menerima data tanpa mengidentifikasi kelas. Dalam analisis ini, Cummins digunakan untuk menemukan dan membagikan pola yang dapat diterapkan. Jadi, tujuan dari dibuatnya analisis rekomendasi restoran di Kota Bandung memberikan manfaat bagi pengunjung dalam hal pemilihan restoran yang tepat, penjelajahan kuliner, meningkatkan pengalaman wisata, menghemat waktu dan usaha, serta memberikan rasan dalam memilih tempat makan. Analisis ini berguna untuk menghindari dari risiko kesulitan dalam memilih restoran dan dari pengalaman makan dan pelayanan yang mengecewakan. Yang kedua, masuk metode penelitian. Penulis menggunakan metode tersebut untuk menganalisis, mengolah, dan memecahkan masalah yang ditemukan. Kerangka teori atau kerangka ilmiah adalah metode ilmiah yang digunakan untuk penelitian, pengumpulan data, pengelompokan, analisis metode Cummins, dan analisis hasil digunakan dalam kerangka penelitian. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian. Yang pertama, ada pencarian dan pengumpulan data. Jenis data dalam analisis ini adalah data sekunder, berasal dari Kaggle.com, di mana data tersebut telah dikumpulkan oleh orang lain atau sumber lain sebelumnya. Serta jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Terdapat 19 data responden pengunjung restoran-restoran di Kota Bandung. Variabel yang digunakan pada penelitian ini antara lain yaitu rating makanan, rating pelayanan, rating dari restoran-restoran ini akan menjadi objek analisis untuk mengidentifikasi restoran terbaik berdasarkan review yang diberikan oleh pengguna atau pelanggan restoran tersebut. Review ini akan digunakan sebagai data masukan untuk proses clustering. Yang kedua adalah tahap clustering. Data yang diterima kemudian diproses. Sebelum melanjutkan proses klasifikasi, pada langkah pre-processing ini, data mentah yang berhasil diambil pada langkah sebelumnya diproses terlebih dahulu. Karena data yang diterima masih bersifat acak dan perlu dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan data yang diproses. Pada langkah ini, definisi kolom yang diimplementasikan digunakan sebagai referensi untuk pengelompokan.
Pada penelitian ini, kolom yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan grup label restoran terbaik menggunakan klaster 0, klaster 1, klaster 2. Langkah ini menggunakan software RapidMiner. Yang ketiga adalah tahap analisis. Dari tahap awal identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, dan pre-processing, yaitu data yang telah melalui langkah-langkah sebelumnya, diimplementasikan oleh Cummins dengan melakukan penerapan clustering menggunakan RapidMiner. Selanjutnya, kita masuk ke hasil penelitian dan pembahasan. Setelah semua data telah disajikan dalam bentuk tabel, maka data tersebut dapat diolah menggunakan algoritma K-means clustering. Algoritma ini sendiri terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pertama dari proses ini adalah penentuan jumlah cluster. Cluster sendiri yaitu menentukan beberapa banyak kelompok data yang diinginkan. Pada penelitian ini telah ditentukan sebanyak 3 cluster. Kami mencoba untuk mencoba menggunakan 2 cluster, 3 cluster, 4 cluster, dan 5 cluster dengan masing-masing jaraknya. Lalu kita merata-rata semua jaraknya hingga menemukan dari rata-rata jarak tiap cluster menghasilkan elbow method dengan nilai yang paling mendekati yaitu 88,961 adalah cluster 3. Jadi pada penelitian ini telah ditentukan sebanyak 3 cluster. Yang kedua yaitu centroid. Menemukan centroid data atau titik tengah merupakan prasyarat untuk melakukan clustering menggunakan teknik K-means. RapidMiner Studio akan menghitung nilai centroid data secara otomatis selama perhitungan centroid. Ini adalah visualisasi hasil pertama inputan data untuk di clustering. Data yang berjumlah 19 item tergolong menjadi 3 kelompok. Terdapat cluster 0 yaitu 6 item, cluster 1 yaitu 6 item, cluster 2 yaitu 7 item dengan total 19 item. Ini adalah hasil dari visualisasi cluster menggunakan folder view, di mana cluster 0 berisikan restoran dengan ID-nya, setiap ID-nya. Mengelompokkan data clusternya menggunakan folder view berdasarkan ID. Dari data awal maka dapat dikelompokkan menjadi 3 cluster antara lain cluster 0, restoran dengan ID 5, 8, 10, 11, 14, dan 18. Cluster 2, restoran dengan ID 3, 13, 15, 16, 17, 19. Cluster 3, restoran dengan ID 1, 2, 4, 6, 7, dan 9. Selanjutnya, ini adalah hasil visualisasi centroid tabel. Ini adalah menampilkan visualisasi rating makanan dan pelayanan berdasarkan cluster. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa pada sumbu X di mana terdapat variabel makanan dan pada sumbu Y berisi variabel pelayanan. Cluster yang berwarna oranye memiliki rata-rata rating dengan nilai rendah. Cluster biru memiliki rata-rata rating dengan nilai sedang, sedangkan cluster hijau memiliki rata-rata rating dengan nilai tinggi. Ini menampilkan visualisasi rating dengan bar atau kolom. Ini adalah visualisasi menampilkan berdasarkan makanan dan pelayanan menggunakan bar dan kolom dengan color grupnya nama restoran. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan cluster di atas dengan 19 data responden, ada 3 kelompok berbeda muncul dari data dalam penelitian ini. Restoran yang masuk ke dalam cluster 0 mempunyai review rendah. Restoran yang masuk ke dalam cluster 2 memiliki review cukup baik dengan memiliki tingkat kualitas makanan dan pelayanan yang terbatas. Sedangkan restoran yang masuk ke cluster 1 mempunyai tingkat kualitas makanan dan pelayanan yang sangat baik yang direkomendasikan untuk dikunjungi, yaitu restoran Asmoper, Braga Huis,
Braga Permai, Baten, CFC, Cafe Pandawa Abadi Prakasa, dan House Resto and Cafe. Melalui analisis rekomendasi restoran terbaik di Kota Bandung menggunakan metode clustering, kami dapat mengidentifikasi restoran-restoran yang menonjol dan sesuai dengan preferensi pengunjung dengan mempertimbangkan faktor dari kualitas makanan dan pelayanan. Analisis ini memberikan panduan yang berharga bagi pengunjung dalam memilih restoran yang tepat. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.